Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Senang bertemu dengan kalian semua pada pembelajaran pendidikan keterampilan hidup. Perkenalkan, nama saya Samayanti SPD, guru SMP Negeri 8 Watampone. Sekaligus sebagai salah satu Master of Trainer Pendidikan Keterampilan Hidup di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Halo, apa kabarnya kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Tetap stay di rumah ya, dan tetap menjalankan protokoler kesehatan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak ketika berada di tempat keramaian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kesehatan reproduksi. Apakah kesehatan reproduksi itu? Apakah reproduksi itu? Nah, reproduksi berasal dari kata re dan produksi. Re berarti kembali dan produksi berarti menghasilkan. Jadi, reproduksi dapat diartikan sebagai proses untuk menghasilkan kembali keturunan yang seperti dengan induknya. Kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh dari keseluruhan sistem reproduksi, baik dari fungsi, proses. Jadi bukan hanya sekedar penyakit dan kecacatan. Nah, pentingkah pendidikan tentang kesehatan reproduksi ini kalian ketahui? Dan apakah yang termasuk remaja itu? Remaja menurut WHO adalah seseorang yang berumur antara 10 sampai 18 tahun. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, yang dimaksud dengan remaja adalah orang dengan usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN sendiri, orang dengan usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah dimasukkan dalam kategori remaja. Nah, kalian, umur kalian berapa? 13, 14, 15. Kalian kan duduk di kelas 7 SMP. Nah, mungkin sekitar itu ya. Berarti kalian sudah memasuki masa remaja. Ketika masa remaja terjadi, maka tubuh kita mengalami perubahan, baik secara fisik maupun secara biologis. Hal itu dikarenakan karena kerja hormon dalam tubuh kita yang mempengaruhi organ-organ reproduksi. Nah, kalian pernah merasakan perubahan itu? Oh ya, tentu. Apakah kalian merasa normal dengan perubahan itu? Nah, mungkin saja kalian merasa tidak normal dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik, pada fungsi biologis organ kalian. Tetapi hal itu akan berjalan wajar dan normal seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kalian. Nah, dari mana kalian biasa mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi ini? Nah, mungkin dari orang tua, atau media sosial, atau teman sepergaulan. Jika mendapatkan dari teman sepergaulan atau media-media sosial, informasi yang baik dan benar itu akan menguntungkan kalian. Tetapi belum tentu kalian mendapatkan informasi yang benar. Oleh karena itu, pada materi tentang kesehatan reproduksi ini, kalian akan diberikan informasi tentang kesehatan reproduksi yang menyangkut pengenalan organ-organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, kurangnya pemahaman kalian tentang kesehatan reproduksi ini dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti yang biasa kita jumpai di lingkungan sekitar kita, atau yang kita pernah lihat atau baca di berbagai media sosial, seperti terjangkitnya penyakit menular pada remaja, kemudian
terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, bahkan terjadi aborsi yang merenggut nyawa para remaja. Nah, semua itu akan merugikan kalian kan jika terjadi pada kalian. Oleh karena itu, pada materi kesehatan reproduksi ini, kalian akan mendapatkan informasi tentang yang pertama, pengenalan alat kelamin dan bagian-bagiannya serta organ reproduksi pada laki-laki dan wanita. Yang kedua, kalian akan mendapatkan informasi tentang bagaimana proses suatu kehamilan dapat terjadi. Dan yang ketiga, kalian akan mendapatkan informasi tentang bagaimana membuat batasan-batasan diri dalam pergaulan sehingga orang lain akan mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang dilakukan terhadap diri kita. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan informasi ini nanti pada materi kesehatan reproduksi ini, maka kalian diharapkan memiliki keterampilan yang memungkinkan kalian untuk bersikap toleransi, menghargai adanya perbedaan-perbedaan di antara setiap individu. Nah, yang kedua, kalian diharapkan mampu berpikir kritis dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut tentang kesehatan reproduksi kalian. Nah, yang ketiga, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan atau tulisan untuk mengatakan tidak ketika seseorang akan melanggar batas-batas pergaulanmu. Nah, baik. Kita akan memperkenalkan materi yang pertama, yaitu pengenalan tentang bagian-bagian alat kelamin dan organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda, itu sejak kita dilahirkan. Kita bisa mengidentifikasi adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan ketika kita melihat alat kelamin seorang anak yang dilahirkan. Nah, ketika pada masa usia anak-anak, perkembangan fisik dan organ kelamin pada perempuan dan laki-laki itu hampir tidak ada masalah. Nah, kapan perubahan pada organ dan fisik laki-laki dan perempuan itu berubah? Ketika mereka memasuki masa remaja dan mengalami masa puberitas. Nah, oleh karena itu, mari kita mengenal organ reproduksi pada wanita. Apa yang dimaksud dengan organ reproduksi? Organ reproduksi adalah bagian-bagian tubuh yang berfungsi dalam proses melanjutkan keturunan. Organ reproduksi pada wanita kita bisa bedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang tampak dari luar dan bagian yang terdapat di dalam tubuh, tepatnya di dalam rongga perut bagian bawah, dilindungi oleh tulang kemaluan dan tulang panggul. Pada organ reproduksi bagian luar, kita bisa mendapatkan bagian-bagian yang jelas, yaitu bagian mons pubis atau biasa disebut vulva. Ini adalah bagian yang terdapat di antara dua tungkai dan yang ditumbuhi rambut kemaluan. Selanjutnya ada labia mayora dan labia minora. Labia artinya bibir, jadi ada bibir besar dan bibir kecil. Nah, ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam. Kemudian ada klitoris yang di sana terdapat banyak sekali ujung-ujung sel saraf sehingga sangat peka terhadap rangsangan. Kemudian ada lubang vagina. Nah, organ-organ ini, bagian-bagian ini dapat dilihat dari luar. Nah, kemudian yang mana sajakah yang termasuk organ reproduksi bagian dalam pada wanita? Setelah lubang vagina ada saluran yang disebut vagina. Saluran ini memiliki otot yang lentur dan elastis karena merupakan tempat keluarnya bayi ketika seorang ibu melahirkan.
tempat keluarnya menstruasi, dan tempat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke tubuh seorang wanita. Setelah ada saluran vagina, maka selanjutnya terdapat mulut rahim atau serviks. Mulut rahim atau serviks ini merupakan penghubung antara vagina dan rahim. Selanjutnya, rahim atau uterus. Nah, rahim atau uterus merupakan organ wanita sebagai tempat berkembangnya sel telur yang sudah dibuahi atau janin. Janin ini akan tertanam pada endometrium rahim atau dinding dalam rahim. Selanjutnya, pada bagian atas, kiri dan kanan rahim terdapat saluran yang disebut tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur untuk terjadi pembuahan. Yang selanjutnya hasil pembuahan itu akan berkembang menjadi janin. Nah, pada ujung tuba fallopi terdapat fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang diovulasikan dari ovarium. Dan organ dalam reproduksi wanita selanjutnya adalah ovarium. Ovarium ini adalah penghasil sel telur pada wanita, jadi ada dua, kiri dan kanan, dan selain itu berfungsi juga sebagai kelenjar yang menghasilkan hormon reproduksi. Organ-organ reproduksi pada wanita ini mengalami pematangan ketika kalian memasuki masa remaja dan mengalami masa pubertas. Nah, sehingga organ-organ ini menjalankan fungsinya secara alamiah. Seperti ovarium menghasilkan sel telur, dan jika sel telur itu tidak dibuahi maka terjadilah menstruasi atau keluar darah haid. Pengenalan tentang organ reproduksi wanita dengan istilah-istilah yang seperti itu harus kalian ketahui dengan baik dan benar. Terkadang di dalam masyarakat kita menemukan penggunaan istilah yang tidak benar atau dapat mengaburkan makna aslinya. Nah, tentu ini akan merugikan kalian ketika kalian berusia remaja, karena kalian harus mencari informasi tentang organ-organ tersebut ketika kalian membutuhkan. Dan itu susah kan kalian cari ketika namanya berbeda dengan nama yang sebenarnya atau nama medisnya. Organ reproduksi pada laki-laki. Ada yang tahu? Ada yang sudah kenal? Ya, tentu remaja laki-laki harus kenal dong. Oke, betul. Nah, organ ini juga merupakan organ yang bisa tampak dari luar, dan ada juga organ yang berada di dalam tubuh. Nah, organ apa saja yang bisa kita lihat dari luar? Nah, yang dapat diamati dari luar yang disebut skrotum. Skrotum ini adalah pembungkus buah pelir atau testis. Nah, jadi berfungsi untuk melindungi testis. Kemudian penis. Nah, penis ini adalah sebagai alat kopulasi untuk menyalurkan sperma ke tubuh wanita. Itu yang termasuk organ bagian luar. Nah, yang mana lagi organ bagian dalamnya? Organ bagian dalamnya adalah, nah, testis ini merupakan organ penghasil sperma. Di dalam testis terdapat saluran yang keluar dari testis yang disebut vas deferens, kemudian epididymis, dan ujungnya terdapat kantong yang disebut vesica seminalis. Nah, setelah vesica seminalis terdapat saluran yang disebut uretra. Uretra ini bermuara pada ujung penis. Selain itu juga terdapat kelenjar-kelenjar kelamin pria yang lain seperti kelenjar prostat. Nah, kesemuanya itu adalah organ reproduksi laki-laki pada bagian dalam. Nah, sama halnya pada wanita, ketika kalian menginjak masa remaja, remaja laki-laki juga mulai
matang organ-organ reproduksinya ini karena pengaruh hormon. Nah, proses pematangan organ reproduksi ini hingga organ reproduksi ini berfungsi itu seiring dengan terjadinya perubahan fisik pada diri laki-laki. Sehingga antara remaja perempuan dan remaja laki-laki sudah nampak jelas perbedaan fisiknya. Nah, kita lihat laki-laki dengan tubuh yang kekar dan perempuan dengan tubuh yang gemulai. Ya, adanya perbedaan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan itu jangan membuat kita atau remaja laki-laki kemudian mengejek perempuan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda ketika mereka masih anak-anak. Hargailah mereka, hormatilah mereka sebagai perempuan karena mereka memiliki organ, memiliki bentuk tubuh yang seperti itu disesuaikan sebagai fungsi biologisnya sebagai perempuan, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan kalian, anak-anakku yang remaja laki-laki, memiliki bentuk tubuh dan ukuran, bentuk, serta letak organ reproduksi yang seperti itu karena fungsi biologis kalian sebagai memberikan sperma atau untuk membuahi sel telur pada laki-laki. Jadi perbedaan-perbedaan ini jangan menjadikan kita mengejek satu sama lain, tapi jadikanlah hal ini suatu karunia yang sehingga kita bisa saling toleransi dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada individu tersebut. Nah, bagaimana kalian mengetahui ketika kalian sudah memasuki masa pubertas pada remaja laki-laki maupun pada remaja wanita? Nah, pada remaja wanita, ciri yang mudah ditandai adalah terjadinya menstruasi untuk pertama kalinya. Dan pada laki-laki, yaitu terjadinya mimpi basah. Nah, tentu ketika terjadi menstruasi, kita perlu menjaga kebersihan organ reproduksi kita, terutama pada remaja wanita. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu ketika kita cebok atau membasuh kemaluan, usahakan dari depan ke belakang. Kemudian selanjutnya menggunakan pembalut dengan menggantinya setiap 4 jam sekali. Boleh saja menggunakan panty liner, tapi jangan terlalu sering. Dan diganti setiap saat. Selanjutnya, bagaimana merawat organ reproduksi laki-laki supaya tetap sehat? Nah, organ reproduksi pada laki-laki dirawat dengan cara dihitan atau disunat. Hal ini berfungsi untuk menghilangkan tempat bersarangnya bakteri yang bisa saja menyebabkan infeksi pada organ reproduksi wanita ketika melakukan hubungan intim. Nah, selain itu, ketika buang air kecil selalu dibersihkan atau dicuci. Nah, ada kebiasaan di antara anak remaja laki-laki ketika kencing, mereka tidak mau mencuci. Nah, itu adalah kebiasaan yang salah. Nah, dengan mencuci berarti kita menghilangkan kotoran dari sisa air kencing dan mencegah berkembangnya bakteri pada organ reproduksi kalian. Setelah kalian memahami tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, nah selanjutnya adalah bagaimana terjadinya suatu kehamilan. Nah, kehamilan dapat terjadi pada wanita yang telah mengalami menstruasi ketika dia melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya. Nah, demikian juga laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah. Itu dapat membuahi perempuan dan menyebabkan kehamilan. Apakah sebenarnya kehamilan itu?
dan resiko-resiko apa yang bisa kalian alami dan bagaimana seharusnya kehamilan yang ideal itu. Kehamilan adalah suatu proses yang dialami oleh seorang perempuan di mana di dalam rahimnya atau uterusnya terdapat janin yang berkembang dan tumbuh. Kurang lebih 9 bulan 10 hari janin di dalam rahim yang tumbuh dan berkembang akan dilahirkan sebagai seorang bayi oleh seorang perempuan. Nah, tentu ketika seorang perempuan mengalami kehamilan, agar bayinya sehat, ibunya sehat, perlu persiapan-persiapan yang baik. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga kehamilan yang dialami oleh seorang wanita itu sehat? Nah, yang pertama tentu kesiapan fisik dari seorang wanita tersebut. Nah, kesiapan fisik yang dimaksud di sini adalah kematangan organ-organ reproduksi yang dimiliki oleh wanita. Meskipun ketika mulai mendapatkan haid pertama kali, organ-organ reproduksi sudah bisa untuk menerima sperma dan terjadi kehamilan, namun butuh proses pematangan organ-organ reproduksi sehingga kehamilan bisa berjalan dengan sehat dan baik. Nah, kira-kira sekitar umur 20 tahun, organ-organ reproduksi pada wanita sudah siap dan siap menerima kehamilan. Nah, hal kedua yang perlu dipersiapkan oleh seorang wanita yang akan mengalami kehamilan adalah siap secara psikis, emosional, atau mental. Nah, ketika seorang wanita hamil terjadi perubahan dalam tubuhnya, ada tanggung jawab terhadap anak yang dikandungnya. Oleh karena itu dia membutuhkan pemikiran yang tenang agar si ibu tadi tidak stres dan si anak tetap tumbuh menjadi bayi yang sehat. Kesiapan yang ketiga adalah siap secara sosial ekonomi. Nah, tentunya ketika seorang ibu hamil membutuhkan biaya yang akan menunjang tumbuh kembang anak, seperti membutuhkan gizi yang seimbang untuk tumbuh kembang anak di dalam rahim. Oleh karena itu, 3 hal ini penting dipersiapkan sejak dini sebelum terjadi suatu kehamilan. Mungkin karena sekedar coba-coba yang percaya akan adanya mitos bahwa sekali berhubungan tidak menyebabkan kehamilan. Tidak demikian faktanya, meskipun sekali berhubungan intim, jika kalian sudah mengalami menstruasi dan remaja laki-laki sudah mengalami mimpi basah, itu memungkinkan kehamilan pada wanita jika melakukan hubungan intim. Ada lagi yang percaya bahwa ketika lompat-lompat setelah berhubungan juga tidak akan menyebabkan kehamilan. Nah, faktanya ketika sperma masuk ke dalam tubuh seorang wanita, itu tidak akan bisa keluar lagi. Jadi, janganlah anak-anakku mencoba untuk melakukan hal-hal yang akan merugikan diri kalian sendiri. Sehingga memungkinkan untuk kalian mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Karena itu sangat beresiko. Nah, apa resikonya kehamilan yang tidak direncanakan itu? Yang pertama, membuat depresi atau stres. Ketika hamil di luar nikah, stres, mau digugurkan, takut. Mau memberitahukan kepada orang tua, takut dimarahi. Akhirnya mengambil jalan pintas seperti aborsi, dan itu akan mengancam nyawa remaja sendiri yang seperti bisa menyebabkan kematian. Dijauhi dari keluarga. Keluarga tidak mau mengaku. Sehingga kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Kerugian yang lain seperti timbulnya penyakit dan kematian bayi dalam kandungan. Nah, jika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan tersebut, bisa saja kalian mengalami putus sekolah, sehingga kalian tidak bisa lagi mencapai cita-cita yang telah
kalian impi-impikan. Atau bisa saja terjadi perkawinan dini yang berujung-ujung pada kekerasan rumah tangga. Anak-anakku sekalian, untuk menghindari supaya tidak terjadi kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak direncanakan, nah, kita bisa membuat batasan-batasan diri dalam pergaulan. Nah, batasan-batasan diri dibuat untuk orang lain tahu supaya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan terhadap diri kita dalam melaksanakan pergaulan. Selanjutnya, bagaimana supaya teman pergaulan kita tahu ini batasan pergaulan saya? Nah, dengan mengomunikasikannya dengan baik, entah itu secara lisan atau dengan bahasa tubuh. Nah, kalian harus bisa mengatakan tidak ketika seseorang ingin melanggar batasan-batasanmu. Kalian harus mampu mengatakan, mengomunikasikannya dengan bahasa tubuh ketika seseorang ingin mengganggu batasan-batasanmu. Selain mengomunikasikan secara lisan atau mengomunikasikan dengan menggunakan bahasa tubuh, kalian juga bisa menyampaikan kepada orang yang mau melanggar batasan-batasan dirimu dalam pergaulan dengan cara menjauhi orang tersebut. Atau mengancam bahwa kalian akan melaporkan kepada guru, kepada orang tua kalian, atau kepada pihak yang berwajib seperti polisi. Nah, dengan demikian orang lain akan menghargai batasan-batasanmu dalam pergaulan. Demikian juga kalian juga harus menghargai batasan-batasan yang dibuat oleh teman kalian dalam pergaulan. Kalian penting untuk mengenali organ-organ reproduksi kalian dan menjaganya. Nah, organ-organ reproduksi merupakan salah satu pembeda antara laki-laki dan perempuan. Di samping pembeda yang lain adalah bentuk fisik, ukuran fisik. Tapi janganlah ini menjadikan kita mengejek teman kita atau orang lain. Nah, tetapi dengan adanya perbedaan itu, jadikanlah itu suatu karunia yang membuat kita menjadi toleransi terhadap teman-teman kita yang lebih atau yang kurang dari kita. Yang kedua, kehamilan seyogyanya direncanakan. Karena banyak hal yang terjadi jika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Ya, nah sebagai kesimpulan dari tema pelajaran kita pada hari ini yaitu, yang pertama, kita semua berbeda, baik dari bentuk fisik, letak organ tubuh, ukuran fisik, dan perbedaan-perbedaan itu patut kita toleransi. Yang kedua, kehamilan yang terjadi seharusnya sudah direncanakan. Karena kehamilan yang tidak direncanakan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, komunikasikanlah dengan baik batasan-batasanmu dalam pergaulan, baik secara lisan maupun dengan bahasa tubuh. Nah, jadikanlah ilmu yang kalian dapatkan pada materi tentang kesehatan reproduksi ini sebagai dasar untuk kalian dalam bertindak, menghargai teman, menghargai perbedaan-perbedaan di antara kita karena setiap individu itu berbeda. Yang kedua, jadikanlah pengetahuan yang kalian dapatkan pada materi ini untuk berpikir dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut tentang kesehatan reproduksi kalian. Dan yang ketiga, berlatihlah untuk berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun dengan menggunakan bahasa tubuh atau berkomunikasi dengan pihak yang berwenang ketika seseorang mencoba untuk melanggar batasan-batasanmu dalam pergaulan. Nah, anak-anakku sekalian, selamat mencoba dan semoga kalian sukses dalam kehidupan kalian. Terima kasih telah mengikuti materi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.